Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat dimana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Ya, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis yang mengisahkan tentang problematika dalam menjalani hubungan rumah tangga. Sebuah kisah tentang cinta yang tak sempurna, makna kesetiaan, dan juga tentang kejujuran yang kadang sangat menyakitkan. Ya, sebelum lanjut ke alur filmnya, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka, bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka silahkan like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di sebuah bangunan klasik nan elegan, kerumunan gadis-gadis nampak histeris menanti kemunculan sang idola K-pop. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Imo yang terlihat paling mencolok, vokal, ekspresif, dan sedikit tak tahu malu. Dengan spanduk bertuliskan "Menikahlah denganku", teriakan Imo pun melengking tanpa kenal lelah. Bahkan aksinya itu menarik perhatian seorang arsitek tampan yang sedang mengamati gedung. Tak berselang lama, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat semua orang diliputi kepanikan. Dengan sigap sang arsitek pun mendatangi Imo dan mencoba menenangkannya. Saat melihat ketampanan sang arsitek, rasa panik dan cemas yang semula menyelimuti Imo seketika hilang terhapus oleh senyuman dan tatapan lembut sang arsitek. Bahkan sejenak Imo mampu mengesampingkan sosok bintang K-pop yang sangat ia puja-puja. Layaknya cinta pada pandangan pertama, sang arsitek nampak tak mampu memalingkan pandangan wajahnya dari Imo. Sikap Imo yang humoris, penuh semangat, dan sedikit bawel membuat sang arsitek semakin tenggelam dalam kekaguman. Hingga kemudian, keduanya pun saling kenalan. Imo dyan karuhatan. Dominic Brizuela. Feeling ko hindi yung lindol yung totoong act of God eh. Nakaka-inlove ang babaeng may sense of humor. Dom, itulah nama panggilan sang arsitek. Sejak saat itu Dom dan Imo resmi menjadi sepasang kekasih. Tak seperti pasangan pada umumnya yang menyukai kencan dengan nuansa romantis dan mewah, Imo dan Dom selalu menemukan hal-hal unik dan sederhana dalam menjalani kencan. Seperti mencicipi jajanan kaki lima dan juga bermain bingo. Puncaknya saat Dom berencana untuk melamar Imo. Alih-alih memilih suasana yang indah dan romantis, Dom malah melamar Imo di tengah demo mahasiswa yang sedang menuntut harga BBM. Dengan caranya yang tak kalah unik, Imo pun menerima lamaran Dom. Alam ha? Kuya! Yes! 100! Setelah menjalani 7 tahun kehidupan pernikahan, Dom dan Imo pun mulai terhimpit oleh rutinitas yang kian menjemukan. Jika dulu Imo bagaikan bidadari surga di mata Dom, kini Dom menganggap Imo sebagai malaikat pencabut nyawa yang sedang bersiap menghabisinya. Dom sangat ingin sekali Imo jauh dari pandangannya. Ya, paling tidak saat Dom sedang menjalani meeting online bersama sang atasan dan juga teman-temannya. Ketika Dom sedang fokus mempresentasikan proyek kondominium, Imo dengan santainya malah menyalakan vakum cleaner. Sontak hal itu pun membuat Dom dijadikan bahan olokan sang atasan dan juga teman-temannya. Tak habis sampai di situ, suasana menjadi tambah kacau ketika listrik tiba-tiba padam. Dan lagi-lagi semua itu adalah ulahnya Imo yang lupa membayar tagihan PLN. Teka, anong ginagawa ninyo, ha? Bukannya merasa bersalah, Imo ini malah mengomeli petugas PLN yang sedang bertugas. Selain itu, Imo juga meluapkan kekesalannya pada salah satu tetangga yang entah mengapa memilih kencing di tembok rumahnya Imo. Walang kuryente Tara. kahit nabayad na kami? Tara na, gutom na. Kalokohan! Anong ginagawa ko? CR mo ba yan? Ha? Bakit kasi kanina ka lang nagbayad? Eh, busy ako eh. Saat Dom mencoba meredam emosinya sambil BAB, Imo kembali datang mengganggu dengan sejuta penjelasan. Imo hanya ingin Dom paham bahwa tugasnya sebagai ibu rumah tangga sangatlah menyita waktu dan juga tenaganya. Jadi ia harap Dom mau memaafkan kesalahannya tadi. Imo terus saja melontarkan keluh kesah tanpa ada jeda dan titik koma. Sedangkan Dom
hanya bisa terdiam menahan emosi di hatinya. Namun apa daya, Dom tak memiliki keberanian untuk melakukannya. Hingga di saat Dom sudah tak tahan lagi, ia pun meluapkan kekesalan tepat di saat rudal kendalinya meluncur bebas. Ayaw mo na? Hindi. Joke lang yun. Alam mo, madali trabaho ko dito. Meski Dom sudah meminta maaf, namun Imo masih saja tak terima dengan ucapan Dom. Imo lalu mengirimkan voice note yang berisikan luapan kekesalannya. Dan hal itu Imo lakukan tepat di saat Dom sedang melakukan presentase bersama atasan dan juga kliennya. Dom sempat cuek dan beberapa kali mengacukan voice note dari Imo. Namun Imo yang sedang dalam mode emosi, terus saja mengirimkan voice note lanjutan seperti lumpur lapindo yang tak ada habisnya. Salah satu klien wanita yang sudah lama mengenal Dom lantas menyarankan supaya Dom membalas voice note-nya terlebih dahulu. Siapa tahu ada hal penting yang ingin Imo sampaikan. Namun saat Dom membuka voice note itu, alih-alih menemukan pesan penting, Dom malah disuguhi sejuta omelannya Imo. Hindi mo ba nagigets? Imo, okay? Ganyan talaga sila mag-foreplay. Meski sempat terganggu oleh kejadian yang cukup memalukan, namun Dom tetap sukses memukau para klien dengan proyek kondominiumnya. Sebab proyek itu berada di Pulau Cebu, Michael sang atasan lantas menanyakan pada stafnya termasuk Dom terkait siapakah yang bersedia mengawasi proyek tersebut. Spontan Dom pun mengajukan diri dengan alasan ingin memantau proyeknya secara langsung. Padahal sesungguhnya, Dom hanya ingin terbebas dari cengkraman, omelan, dan juga sikap nyelenehnya Imo. Malamnya saat sedang minum-minum, Dom iseng curhat pada teman-temannya tentang kelakuan Imo. Selama ini Dom sangat tertekan dengan sikap Imo yang posesif, cerewet, dan sangat egois. Dom juga menganggap Imo layaknya CCTV 24 jam yang selalu standby mengawasinya. Mendengar keluhan Dom, kedua temannya pun malah menyarankan Dom untuk menceraikan Imo. Untuk apa bertahan jika kehidupan Dom dipenuhi tekanan? Meski Imo selalu membuatnya kesal, namun Imo tak pernah sekalipun selingkuh atau melakukan kesalahan fatal lainnya. Jadi Dom tak punya alasan kuat untuk menceraikan Imo. Alih-alih mengganti topik perbincangan, kedua teman Dom malah kembali mengajukan ide yang super nekat, yaitu mencarikan lelaki untuk menggoda Imo. Hal itu sempat membuat Dom seketika terdiam, seakan Dom ingin mewujudkan ide gila tersebut. Cebu? Opportunity na rin yun para makasama si Mama. Esoknya Dom mengajak Imo makan di restoran sekaligus meminta izin untuk pergi ke Cebu. Selain untuk mengawasi proyek, Dom juga bilang ia sangat ingin menjenguk ibu dan adiknya yang kebetulan tinggal di pulau itu. Dengan tatapan sinis penuh misteri, Imo pun akhirnya mengizinkan Dom. So... This is Cebuano. Setelah sekian lama akhirnya Dom bisa merasakan kebebasan dan ketenangan tanpa adanya Imo. Namun setibanya di villa tempat ia menginap, Hi, babe. nyatanya Imo telah diam-diam meminta izin pada Michael untuk bisa menemani Dom di Pulau Cebu. Meski kesal, Dom tetap mencoba bersikap tenang dan mencari berbagai alasan supaya Imo mau kembali ke rumah. Namun Imo selalu memiliki jawaban untuk bisa menemani Dom. Alhasil, kehidupan Dom pun kembali dinaungi tekanan dan celotehan Imo yang tak pernah ada habisnya. Sige. Sige. Ang kapal ng mukha mo! Saat sedang nyantai sambil minum cikopai, Imo tiba-tiba mendengar dua wanita yang sedang adu mulut memperebutkan seorang lelaki. Sontak insting kepo Imo pun muncul dan mulai mengawasi kedua wanita itu. Tak lama Imo melihat kemunculan seorang lelaki tampan dan maco yang sedang memikul galon. Namun ia bukanlah tukang galon, melainkan ia adalah Miguel, sosok lelaki playboy yang telah banyak meluluhkan hati wanita. Hoy! Hoy! Malamnya Imo kembali melihat Miguel yang sedang duduk di atap genting sambil minum-minum. Imo yang panik lantas meminta Miguel untuk turun dari atap. Namun Miguel tak peduli dan bilang jika ia sudah bosan akan kehidupannya. Oleh sebab itu, Imo pun bergegas melaporkan Miguel ke pihak kepolisian setempat. Sesampainya di sana, setelah menjelaskan kronologi kejadian dengan penuh semangat, Imo meminta Ibu Diana sang kepala polisi setempat untuk menjebloskan Miguel ke dalam penjara
dengan tuduhan telah mengganggu kesehatan mental seseorang. Tuduhan Imo itu jelas tak memiliki dasar hukum yang kuat. Apalagi, Ibu Diana sudah lebih dulu kepincut oleh pesonanya Miguel yang membuatnya kini bertingkah layaknya gadis umur 17 tahunan. Tak lama kemudian Dom datang untuk menjemput Imo. Awalnya Imo enggan pulang sebelum ia bisa menjebloskan Miguel ke dalam penjara. Menurut Imo, sosok lelaki playboy seperti Miguel haruslah ditahan demi keamanan para wanita. Di momen itu Dom pun hanya bisa meminta maaf atas kelakuan Imo yang sangat bawel dan tak mau mengalah. Tahimik nga kayo, hindi ko maintindihan. Merasa bersalah atas kelakuan sang istri, esoknya Dom berinisiatif mendatangi Miguel di kafe miliknya. Dom lalu meminta maaf atas ucapan Imo yang mungkin telah melukai perasaan Miguel. Sebagai bentuk permintaan maaf, Dom pun mentraktir Miguel untuk minum-minum. Hindi naman lahat Di tengah kondisi mabuk, Dom dan Miguel saling curhat tentang kehidupannya masing-masing. Di balik cap playboy yang melekat pada Miguel, ternyata Miguel belum pernah menemukan wanita idamannya. Miguel juga sangat iri dengan Dom yang memiliki wanita seperti Imo. Sebab di mata Miguel, Imo adalah sosok wanita sempurna yang selama ini ia idamkan. Sontak Dom pun langsung membantah anggapan tersebut. Bagi Dom, Imo bukanlah sosok wanita idaman seperti yang Miguel bayangkan. Bahkan Dom sudah sedari lama ingin berpisah, hanya saja ia belum menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Andai saja Miguel mengetahui sifat aslinya Imo, maka Dom yakin Miguel takkan mau menjalani hubungan dengan wanita seperti Imo. You having a crush on my wife, ha? Huh? You don't have an idea what you're getting in? Mendengar pengakuan Dom, Miguel seakan diberi peluang emas untuk bisa memiliki Imo. Dengan penuh antusias, Miguel pun bilang, seandainya Dom mau memberinya kesempatan, maka ia akan membuktikan pada Dom jika dirinya bisa meluluhkan hati Imo. Karena merasa tertantang, Dom pun akhirnya mengizinkan Miguel untuk melakukannya. Kuya Dong! Demi bisa sejenak menjauh dari Imo, Dom meminta bantuan adiknya Lilis yang memiliki channel podcast di YouTube. Dom lalu meminta agar Lilis mengajak Imo bergabung dalam podcastnya. Sejenak Dom pun bisa menikmati kenyamanan tanpa adanya chat dan juga omelan dari Imo. Dalam podcast yang membahas tentang cara mengatasi padatnya lalu lintas, Imo secara vokal menyampaikan solusi yang ada di benaknya, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kualitas transportasi umum. Imo juga dengan polosnya menyebutkan nama Dom, Michael, dan ibu mertuanya sebagai contoh orang-orang yang lebih memilih menggunakan mobil pribadi ketimbang menaiki transportasi umum. Ay, nako, itong babaeng to talagang walang kaklas. Alih-alih mendapat ketenangan, Dom kini dihadapkan oleh cemoohan dari Michael dan juga teman-temannya. Selain itu, Dom juga mendapat tekanan dari ibunya yang bernama Kokom untuk bisa menasihati Imo. Tak berselang lama, Miguel tiba-tiba mendatangi Dom. Tujuannya adalah menagih janji pada Tom yang bersedia mengizinkannya untuk mendekati Imo. Dom lantas mencoba berkelit bahwasanya malam itu ia sedang mabuk. Jadi, ia tak menyadari apa yang telah ia ucapkan. Namun setelah masuk dan mengingat semua tekanan yang menimpanya, Dom pun akhirnya mau mengizinkan Miguel. Well, I need to know everything about your wife. Sa K-pop at sa K-drama. Sa music, any type of music, the scented candles. Setelah memberitahukan Miguel tentang segala hal yang disukai oleh Imo, Dom lantas mengingatkan, meski dirinya mengizinkan Miguel untuk menggoda Imo, namun bukan berarti Miguel boleh berhubungan badan dengan Imo, sebab statusnya masih menjadi suami sahnya Imo. Entah itu hanyalah alasan semata atau Dom masih belum rela kehilangan Imo. Namun yang pasti, Miguel pun menyetujui permintaan Dom. Miguel pun memulai misinya dengan meniru salah satu adegan dalam film romantis Korea. Dengan mengenakan setelan jas dan membawa payung hitam, Miguel muncul di hadapan Imo diiringi dedaunan yang dijatuhkan oleh asistennya. Untuk menambah nuansa romantis, sang asisten lalu menyiramkan air seolah-olah tengah turun hujan. Adegan tersebut sontak mengubah pandangan Imo terhadap Miguel. Bahkan Imo tak henti-hentinya tersenyum melihat wajah dan juga senyumannya Miguel. Kuha-kuha mo yung look ni Gongyu eh. Ibig sabihin,
Grabe yung confidence mo, ha? Sige na. Cute na lang ng tao. Saat tengah mencari lilin kesukaannya Imo, Miguel tiba-tiba menerima telepon dari Dom yang menanyakan perkembangan misinya. Dengan penuh keyakinan, Miguel menjawab bahwa ia telah berhasil meluluhkan hati Imo. Awalnya Dom sempat meragukan pernyataan itu. Namun setelah melihat perubahan sikap Imo, Dom pun mulai dilanda kecemasan. Esoknya Miguel menawarkan lilin kesukaan Imo dan memintanya untuk mengambil langsung di rumahnya. Setibanya di sana, Imo begitu takjub dengan kerapian serta berbagai pajangan yang tertata begitu apik. Tentu saja semua itu telah direncanakan oleh Miguel. Demi bisa menarik simpati Imo, Miguel kemudian menjual kesedihan dengan mengarang kisah bahwa dirinya telah ditinggal mati oleh istrinya. Setelah itu Miguel pun memutar lagu romantis Korea dan mengajak Imo berdansa bersamanya. Dengan tatapan dan sentuhan lembut, Miguel mencoba membuai Imo dalam ikatan belenggu nafsu. Meski Imo sempat terhanyut sejenak, namun pada akhirnya Imo menyadari akan statusnya sebagai wanita yang telah menikah. Alhasil, Imo pun pamit sambil menahan dahaga nafsu yang masih terasa di dalam dadanya. Tak disangka kanal YouTube yang digagas oleh Lilis dan Imo mendadak viral dan meraih jutaan tayangan. Namun saat Lilis mengajak Imo untuk merayakan keberhasilan tersebut, Imo malah lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Namun nyatanya Imo ini sudah janjian dengan Miguel untuk jalan-jalan di taman bermain. Bahkan Miguel nekat memposting rencananya itu di media sosial. Entah supaya membuat Dom cemburu atau memang Miguel sudah sangat mencintai Imo. Saat naik wahana komedi putar, Miguel akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya pada Imo. Namun Miguel tak membutuhkan jawaban apapun dari Imo. Miguel sadar akan status Imo yang sudah berumah tangga. Karena bagi Miguel, berada di samping Imo sudah cukup bagi Miguel untuk merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan. Tak disangka nyatanya Dom diam-diam telah mengawasi Imo dan juga Miguel. Mengetahui hal itu, Miguel pun sengaja meminta izin pada Imo untuk pergi ke toilet. Tentunya itu hanyalah alasan untuk bisa mengejar Dom. Di hadapan Miguel, Dom mencoba berkelit bahwa dirinya tidak sedang mengawasi Miguel ataupun Imo. Meski enggan mengakuinya secara langsung, jelas terlihat bahwa Dom sangat cemburu dengan kedekatan keduanya. Dom kemudian meminta Miguel untuk menunda niatannya menggoda Imo. Namun Miguel yang sangat mencintai Imo dengan tegas langsung menolak permintaannya Dom. Bahkan, Miguel sampai nekat mengunci Dom di dalam wahana biang lala. Melihat Imo yang tiba-tiba kembali melukis, membuat Dom sontak diliputi tanda tanya. Dom lalu bertanya hal apakah yang telah membangkitkan semangat Imo untuk kembali melukis. Sambil tersenyum, Imo pun mengaku telah terinspirasi oleh sesuatu. Jawaban itu seketika membuat hati Dom diselimuti kecemasan. Kecemasan akan sosok Miguel yang mungkin telah menjadi inspirasi bagi Imo. Wow. Wow. Sebagai wanita yang telah mendampingi Dom 7 tahun lamanya, tentu Imo bisa merasakan ada sesuatu yang sedang Dom sembunyikan. Dengan linangan air mata, Imo tiba-tiba memeluk Dom. Di momen itu, Imo juga mulai meluapkan kegundahan hatinya yang selama ini ia pendam. Ungkapan hati yang berbunyi, mengapa kita tak bisa kembali seperti dulu? Di mana hal-hal kecil sudah bisa membuat kita tertawa bahagia. Mengapa kini rasanya begitu sulit? Tiap kata, tiap tatapan, seolah terhalang oleh sebuah tembok tak kasat mata. Apakah ini yang disebut cinta? Namun mengapa cinta yang seharusnya menghangatkan, kini malah membekukan kita dalam diam? Mendengar curahan hati Imo, Dom pun semakin tenggelam dalam penyesalan yang begitu mendalam. Dengan penuh kelembutan, Dom lantas memeluk dan mencium Imo. Namun tak lama kemudian, kemesraan keduanya pun terhenti oleh bunyi dering handphone. Imo lantas berinisiatif untuk mengecek ponselnya. Namun setelah kembali, entah mengapa Imo sudah dandan dan berpakaian cukup seksi.
Saat ditanya, Imo bilang ia akan mengadakan meeting dadakan dengan produser TV. Tentunya Dom tak percaya begitu saja. Apalagi saat Dom ingin mengantar Imo malah menolak dan lebih memilih untuk naik taksi online. Magbubuk na lang ako. Curiga Imo ketemuan dengan Miguel, Dom pun bergegas menuju kafenya Miguel. Meski di situ Miguel berulang kali menjelaskan bahwa Imo tak ada di kafenya, namun Dom tetap saja tak percaya. Miguel yang merasa tersinggung lantas mengusir Dom keluar dari kafenya. Diawali dengan saling menghina rudal masing-masing, mereka pun akhirnya saling baku hantam. Dick! Dick! Bigger! Dick! Nyatanya Imo memang sedang ketemuan dengan produser TV bernama Madam Susan. Setelah melihat perkembangan channel YouTube Lilis dan Imo yang sangat pesat, Madam Susan berencana membuat reality show khusus untuk channel tersebut. Namun jika Imo dan kawan-kawan bersedia, maka mereka harus menetap dan menjalani syuting di Manila. Dengan kata lain, Imo harus tinggal berjauhan dengan Dom. Gusto kong bumawi sa'yo. Guna mengembalikan kehangatan hubungannya dengan Imo, Dom langsung menyambut kepulangan Imo dengan sebuah tarian khusus penggoda iman. Namun sayang semua tak berjalan sesuai dengan apa yang Dom harapkan. Momen yang seharusnya berjalan dengan romantis dan panas, malah berubah menjadi momen yang begitu menyedihkan. Setelah memberitahu Dom tentang kesepakatan kerjasamanya dengan stasiun TV, Imo lantas meminta izin untuk kembali tinggal di Manila. Jika sebelumnya Dom sangat ingin jauh dari Imo, namun kali ini Dom memohon agar Imo tetap tinggal bersamanya. Lagi pula proyeknya di Cebu hanya tinggal 3 bulan saja. Tapi bagi Imo ini adalah kesempatan yang sulit untuk dilewatkan. Selama ini Imo selalu merasa tak dianggap terutama oleh ibunya Dom. Dan mungkin dengan pekerjaan ini, setidaknya ada hal yang bisa Imo banggakan. Imo dan kawan-kawan sukses menjalani syuting perdananya dan mendapatkan rating yang sangat tinggi. Meski begitu terselip kehampaan yang Imo rasakan. Kehampaan akan tak adanya Dom di sisinya. Sama halnya dengan Dom yang sangat merindukan sikap posesif, omelan, dan hal-hal konyol yang biasa Imo lakukan. Dan di momen itulah, keduanya mulai kembali merasakan arti sebuah cinta, kerinduan, dan juga kesetiaan. Meski terpisah oleh jarak, namun keduanya seakan saling bertemu dalam dimensi semu dan mencoba menelaah akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Ano bang dapat natin pag-usapan? Tayo. Ano ba nangyayari, Dom? Itong taon na tayo, hanggang ngayon hindi ko pa rin mahulaan yung nakakapagod. Baka nga dapat sa atin may space muna. Di tengah dilema dan belenggu penyesalan, Dom pun mengambil sebotol wine untuk menghapus kegundahan hatinya. Di botol itu, Dom menemukan secari kertas yang bertuliskan pesan dari Imo. Pesan itu berbunyi, "Saat kita tak bersama, gunakanlah waktumu untuk beristirahat dan menghadapi segala hal yang selama ini kita hindari." Kalimat sederhana itu seketika membawa Dom kembali pada kenangan masa lalunya bersama Imo. Kenangan di mana mereka sangat menginginkan hadirnya buah hati di tengah biduk rumah tangga yang telah mereka bangun selama ini. Namun setiap upaya yang mereka lakukan selalu saja tak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya, Dom pun menyerah dan menyisakan luka mendalam di hati Imo. Sebagai pesan penutup, Imo pun menyampaikan, "Aku harap kita tak pernah menyerah dengan apa yang kita impikan. Namun jika Tuhan tetap tak mengabulkannya, setidaknya kita masih bisa bersama, saling mencinta, dan menjaga rasa hingga maut memisahkan kita." Seminggu kemudian di hari ulang tahun ibunya Dom, Imo pun menyempatkan waktu untuk datang dan memberikan hadiah. Namun seperti biasa, Imo malah disambut dengan wajah jutek dan berbagai kalimat sindiran yang membuat hati Imo terluka. Ingin sekali Imo mendapatkan pembelaan dari Dom. Ya paling tidak ia bisa merasa dihargai dan juga dilindungi.
Namun faktanya, Dom hanya bisa diam melihat Imo yang selalu dipermalukan. Ayaw mo na naman makipagtalo. O kung yun ang makakabuti para sa relasyon nating dalawa, bakit? Fine. Dom! Imo lantas meluapkan kekecewaannya yang selama ini ia pendam. Imo selalu merasa jika Dom sudah tak lagi mencintainya. Tawa, canda, dan juga kehangatan yang dulu selalu Dom berikan, kini seakan hilang ditelan sebuah ketidakpastian. Apakah masih ada sisa cinta di hati Dom? Atau semuanya kini telah musnah terkikis oleh waktu? Di tengah dilema, Dom pun akhirnya mengungkapkan tekanan yang selama ini ia rasakan. Mungkin di mata Imo, Dom selalu terkesan acuh dan hanya disibukkan dengan pekerjaannya. Namun sebenarnya itu bukan karena Dom tak lagi mencintai Imo, melainkan bentuk dari kekecewaan Dom yang tak bisa memberikan buah hati untuk Imo. Sorry kung ganito lang ako Dahil hindi ako masaya, kaya hinayaan mo na lang ako mawala. Tak lama, Dom dikejutkan dengan kemunculan Miguel. Di momen itulah Miguel mengungkapkan rencana Dom yang ingin berpisah dengan Imo. Karena tak bisa lagi mengelak, dengan penuh penyesalan Dom pun mengakui semua itu. Ano? Kinausap ko siya. Alam ko. The seduction seems to be working. Dom? Nyatanya Imo telah mengetahui semua rencana Dom dan juga Miguel. Hanya saja Imo ingin mendengarnya secara langsung dari Dom. Meski Dom berulang kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun hal itu tak bisa menghapus luka dalam yang telah Dom tanamkan. Ditemani tetesan air mata, Imo lalu bilang, "Mengapa kau begitu tega melakukan semua ini? Aku memang tak menginginkan kehidupan yang seperti ini, namun aku tak bisa membayangkan jika harus hidup tanpamu. Dulu kita pernah berjanji untuk saling setia dalam suka maupun duka. Lalu mengapa kini kau menyerah di saat aku sangat membutuhkanmu?" Dengan berat hati, Imo pun akhirnya pergi meninggalkan Dom. Come on. Saat sedang meratapi kesedihan di tepian pantai, Imo tanpa sengaja melihat Miguel yang hendak mengakhiri hidupnya. Imo lantas mendatangi dan mencegah Miguel untuk tak bertindak bodoh. Miguel pun akhirnya kembali mengungkapkan tentang perasaannya pada Imo. Namun dengan lembut Imo bilang, kadang kita harus melepaskan demi bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Imo juga yakin, suatu saat nanti Miguel pasti akan menemukan wanita yang lebih layak untuk dicintai. Perkataan Imo membuat Miguel menyadari bahwa cinta memang tak harus memiliki. Mahanap mo yung tamang tao para sa'yo. Alam ko na kung ano gusto ko. Esoknya, Imo memutuskan untuk menginap di kediaman neneknya. Imo lantas curhat pada neneknya sekaligus meminta pendapat tentang masalah yang sedang ia hadapi. Sang nenek bilang pertikaian dalam sebuah hubungan adalah bumbu kehidupan. Jadi jika Imo dan Dom memang masih saling mencintai, sang nenek yakin cinta itu jugalah yang akan menyatukan mereka kembali. Di sisi lain nampak Dom yang sedang makan siang bersama ibu dan juga adiknya. Bukannya simpati dan memberikan nasihat yang bijak untuk Dom, sang ibu malah meminta Dom menceraikan Imo dan menikah dengan wanita pilihannya. Jika sebelumnya Dom selalu patuh, namun kali ini Dom dengan tegas berani menentang ucapan sang ibu. Dom juga bilang, sampai kapanpun hidup dan cintanya hanyalah untuk Imo. Dom kemudian bergegas mendatangi Imo di kediaman neneknya. Dengan tulus, Dom meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Dom juga sadar jika saat ini hati Imo masih diselimuti sejuta luka. Untuk itu Dom pun akan setia menunggu sampai Imo mau kembali tinggal bersamanya. Umuwi ka na. Hanggang alam ko namang hindi ako perpekto. Kaya gusto kong humingi ng sorry sa'yo. Sebenarnya Imo ingin sekali memaafkan dan kembali menjalani hidup bersama Dom. Namun memaksa cinta di kala batin masih tersiksa, sama halnya membuat luka di hatinya kian menganga. Oleh sebab itu, Imo mohon agar Dom mau memberinya waktu untuk merenung. Imo juga bilang, jika kau memang cinta sejatiku, maka biarkanlah cinta itu yang menuntunku kembali padamu. Dom, yun yung kailangan ko. Ayaw mo naman sa atin, babe. Pero hindi ko pa kaya ngayon.
Setahun kemudian, Imo dan Dom memutuskan untuk mengurus proses sidang perceraian. Meski begitu tak ada sedikit pun wajah kebencian yang ditunjukkan oleh Dom maupun Imo. Dikarenakan jadwal sidang saat itu sangatlah padat, maka Imo, Dom dan kuasa hukumnya diminta untuk datang kembali jam 1 siang. Momen itu pun dimanfaatkan Dom dan Imo untuk makan siang bersama. Sambil menanti hidangan tiba, Imo membuka percakapan dengan menanyakan kehidupan Dom setahun ini. Dengan penuh semangat, Dom pun menceritakan bahwa kini ia telah kembali menetap di Manila. Proyek bangunannya pun berjalan sukses, bahkan kini ia telah mendapatkan promosi jabatan. Namun di balik kesuksesannya itu, terselip sebuah kehampaan yang tak bisa Dom sembunyikan. Dom lantas menanyakan tentang perasaan Imo padanya. Namun Imo di situ hanya terdiam, diiringi dengan senyuman wajahnya yang dipenuhi tanda tanya. Mahal mo pa ba ako? Sebelum kembali ke persidangan, Dom meluangkan waktu untuk merenung sambil menatapi sebuah gedung. Gedung yang pernah menjadi saksi bisu dikala Dom melamar Imo dahulu. Tak disangka, Imo pun kini berada tepat di samping Dom. Keduanya kemudian saling menatap, diikuti dengan suara hati yang mulai saling berbincang. Layaknya cinta sejati yang selalu menemukan jalan untuk kembali, saat itulah Dom pun menyadari betapa Imo masih sangat mencintainya. Dan di tempat itu jugalah cinta Imo dan Dom pun kembali dipersatukan. Ya, film pun akhirnya ditutup dengan ending bahagia di mana Imo dan Dom akhirnya bersatu kembali. Takdir kadang membawa cinta berkeliling hanya untuk menyadarkan siapa yang benar-benar layak diperjuangkan. Dan di balik tiap penyesalan, pasti selalu terselip sebuah harapan. Jadi jika di hatimu masih ada dia, maka pulanglah. Karena cinta yang berani mengakui penyesalan adalah cinta yang layak diberi kesempatan. Terima kasih para penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Dan bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Ya, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Mikum.